Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, puji Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mendeklarasikan tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Kita perkatakan dengan iman bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami deklarasikan menjadi bagian kami, bagian gerejamu Tuhan. Kami masuk di dalam bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Tuhan, persiapkan kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya tahun 2026 adalah tahun penggenapan dari setiap janji-janji Tuhan menjadi kenyataan bagi setiap kami dan gerejamu. Apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah timbul di dalam hati kami, yang belum pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami dan jemaat-Mu GPI PRJ ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia dengan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kami perkatakan Indonesia dituai, Indonesia diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Biar hikmat kebijaksanaan ada atas pemimpin-pemimpin kami di dalam mereka mengambil setiap keputusan dan kebijakan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dan mensejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Rianto. Kiranya Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Hikmat pewahyuan terus menyertai kedua hamba-Mu untuk menggenapi setiap rencana-Mu di tahun amanat agung ini. Dan seluruh keluarga besarnya ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di CK7 dan yang ada di bangsa kami Indonesia. Mereka bangkit menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Tuhan, berikan roh keberanian, roh keperkasaan, roh pengertian, roh ketaatan sehingga mereka memiliki roh terus yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Pakai generasi ini Tuhan di segala aspek kehidupan mereka. Biar dimanapun mereka berada menjadi terang Tuhan di sekeliling mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ingin menyapa jemaat Tuhan di tempat ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Wow. Kita mau tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Apapun yang terjadi kita mau tetap bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap bersuka cita untuk Tuhan, mari kita suarakan. Yes. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Mari setiap orang yang percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita mau nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Selamatkan hidup kami ya selamatkan Tuhan. dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sorakan haleluya. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari sama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan. Come on. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari cepat lebih baik dikatakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, Kami menari untuk Tuhan Yesus. dibebaskan, Amin. dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan Yesus. Apapun keadaan
keadaanmu saudara, hari saudara yang sepakat untuk siap memuji Tuhan, tetap membesarkan nama Tuhan, berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Come on! Let everything, let us rap, praise the Lord, Praise the Lord. let everything, Let everything. let us rap, Let us pray. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, are you ready? I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know your spirit control. Praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Are you ready, church? As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say, praise the Lord, oh my soul. Mari tepuk tangan semua, come on. Hey, 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 yeah. Saudara, apapun keadaanmu hari saudara, engkau tetap bersuka, katakan amin. Come on. 1, 2, 3. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Say, praise
Kami syukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa ada di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan Bapa, pada hari ini kami menyerahkan hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Segala hal yang kami miliki, segala rencana kami ke depannya, kami percaya satu hal. Caranya Tuhan adalah cara yang terbaik. Dan biar segenap hati kami pada hari ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Tanya padamu Tuhan, ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan imanmu kata, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara. Mari sama-sama dengan imanmu katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sekali lagi dengan imanmu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Sama-sama dengan sungguh-sungguh. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu Kau dahsyat. Sekali lagi saudara saja katakan, Kau selalu kami percaya. Biar setiap jadi deklarasi hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat
dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sama-sama kita tepuk tangan terus buat Tuhan Yesus. Dan sama-sama dengan iman ku katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kami tenang Tuhan. Dan ku tenang di dalam caramu. Mari katakan, hidupku di dalam Tuhan. Kami nyatakan caramu yang terbaik. Oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-Mu yang indah. Segenap hati kami memuliakan nama-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami mau berikan seluruh hidup kami. Segenap hati bagi nama-Mu Kuasa-Mu besar, anugerah-Mu besar. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau pegang kendali hidup kami Tuhan.
sama-sama katakan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Di setiap kami Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan saudara. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama-sama dengan iman katakan saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Makasih Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Come on. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Katakan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Di setiap iman kami Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Katakan. Semua karena anugerah. Makasih Tuhan. Tercurah bagi besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Mari kalau mau merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Siapakah besar anugerah-Mu Tuhan? Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari kami percaya kebaikan-Mu Tuhan. Besar
Shalom, selamat hari Minggu semua yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan hari ini, kita buka di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur sekali lagi Tuhan undang kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sucikan dan layakkan setiap dari kami karena kami mau masuk sampai ke ruang maha kudus-Mu. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menjamah jubah-Mu, menerima kekuatan, pengharapan, penghiburan, kelepasan daripada Tuhan sendiri. Dan hari ini Tuhan, berbicaralah karena kami telah siap mendengarkan-Mu. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu, dimanapun kami berada, lawat kami, sentuh kami, jamah kami, ajarkan kami semua yang Engkau mau ajarkan kepada kami. Dan firman yang ditabur akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Saudara, gak terasa ya, kita udah masuki bulan yang ketiga di tahun 2026. Sepertinya baru lewat Natal, tahun baru, lalu bulan lalu seluruh dunia merayakan hari kasih sayang. Hari Valentine dengan pasangan mereka. Dan kita baru aja melewati hari Imlek, saudara, Chinese New Year. Bersama dengan keluarga inti, keluarga besar, lingkungan kita yang terdekat. Tahukah saudara bahwa Yesus juga memiliki lingkungan yang terdekat? Ya, hari ini firman Tuhan berjudul Invited Closer. Bagaimana kita melihat ada orang-orang tertentu yang diundang untuk mendekat bahkan sangat dekat. Siapakah mereka? Mereka adalah Jesus Inner Circle. Orang-orang yang begitu melekat di hati Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Lukas 9 ayatnya ke-28 sampai 36. Saudara, firman ini juga ada di dua kitab Injil yang lainnya, yaitu di Matius dan Markus. Kenapa saya ambil kitab Lukas? Karena lebih padat, lebih komplit, tapi lebih singkat. Saya akan bacakan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah saudara, kalimat ini tidak ada di kitab Matius dan Markus. Hanya Lukas yang mengatakan kedua orang ini, Musa dan Elia, berbincang-bincang tentang apa? Tentang tujuan kepergian Yesus di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saya lanjutkan. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara mungkin udah sering baca firman ini ya. Mungkin berulang-ulang, tapi pernahkah saudara renungkan apa artinya saudara? Hari ini kita akan melihat lebih dekat lagi, kita akan bahas ayat per ayat supaya kita lebih tahu apa makna dari pasal ini saudara. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat, kita akan potong-potong, penggal-penggal menjadi beberapa bagian supaya kita lebih jelas lagi saudara ya. Dimulai dengan ayat ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Pengajaran apa saudara? Jadi sebelumnya Yesus itu panggil ke-12 muridnya lalu dia tanya, "Menurut kamu siapakah aku?" Ada yang bilang apa saudara? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, Elia, salah seorang dari nabi-nabi. Lalu Petrus jawab, "Engkau adalah Mesias dari Allah."
Jadi waktu itu Tuhan Yesus mau tahu menurut murid-muridnya siapakah dia. Kalau mereka salah, dia mau koreksi dulu, saudara. Lalu di perikop selanjutnya, Yesus memberitahukan pemberitahuan pertama tentang penderitaan dia. Setahu mereka, dia adalah Raja, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Tapi mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kepada anak Allah itu. Makanya Yesus kasih tahu, aku akan menderita. Lalu dia kasih tahu lagi apa yang harus mereka lakukan untuk dapat mengikut dia. Yaitu apa? Menyangkal diri setiap hari dan memikul salib. Mempersiapkan mereka supaya pada saat nanti ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka udah siap. Supaya pada saat ketika mereka diuji dengan penderitaan, mereka siap. Supaya pada saat mereka diminta untuk memimpin, mereka siap. Gak seperti anak ayam kehilangan induk, saudara ya. Jadi mereka dipersiapkan. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Gunung apa? Gak dikasih tahu karena gak penting, saudara ya. Tapi yang penting ini, ketika nama itu ditulis itu penting. Dia gak sebut Yesus membawa 3 orang muridnya. Tapi jelas-jelas ditulis Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, memang gak ditulis kenapa mereka terpilih, saudara. Tapi kalau kita baca kisah-kisah yang lain, saudara. Contohnya seperti ketika Yesus membangkitkan anak Yairus. Saya akan bacakan dari Markus 5 ayat 35 sampai 37. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Gak ada perlunya lagi deh nyusah-nyusahin guru, udah terlambat. Tetapi Yesus gak menghiraukan perkataan mereka lalu berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya Yakobus. Jelas-jelas ditulis 3 nama ini lagi. Lalu di kisah yang mana mereka disebut lagi, saudara? Ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Di saat titik terendah, ketika dia membutuhkan orang-orang yang bisa dia percaya untuk bersama dengan dia, di titik ketika dia terpuruk, ketika dia nggak tahu lagi harus curhat sama siapa, dia bawa lagi mereka. Saya bacakan dari Matius 26 ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus beserta dia. Siapa anak Zebedeus? Yakobus dan Yohanes lagi, saudara. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 3 orang yang disebut lagi. Kenapa mereka disebut? Kenapa mereka diajak? Enggak tahu. Karena kita hanya bisa melihat dari penampakan luar. Tetapi Tuhan selalu melihat hati mereka. Saya lanjutkan lagi di ayatnya ke-29 sampai 31. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, dengan Yesus, yaitu siapa? Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, kenapa Musa dan Elia, saudara? Tadi kita udah lihat bersama bahwa Yesus, murid-muridnya itu agak bingung tentang Yesus siapa. Ada yang bilang, oh engkau salah seorang nabi, mungkin seperti Musa. Oh engkau adalah Elia, nanti Elia zaman akhir. Oh engkau adalah ini, oh engkau adalah itu. Dan Yesus memberitahukan rahasia siapa dia kepada 3 orang ini. Nah, kenapa Musa dipilih? Karena Musa melambangkan hukum Taurat. Tapi ini juga untuk menggenapi nubuatan Ulangan 18 ayat 15. Musa katakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, kata dialah yang harus kamu dengarkan, nanti saudara akan dengar lagi di ayat selanjutnya dari seseorang yang mengatakan hal yang sama. Nah, dikatakan
orang yang sama seperti aku. Kenapa Yesus disamakan dengan Musa? Karena Musa dipilih Allah Bapa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi Yesus dipilih oleh Bapa untuk mengeluarkan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi mirip tapi beda dalam skop yang jauh lebih luas, jauh lebih tinggi. Ya. Jadi Musa mau katakan dia bukan sama seperti aku, dia jauh lebih tinggi daripada aku. Lalu kenapa Elia? Karena Elia melambangkan para nabi, dia merepresentasikan para nabi, terutama nabi zaman-zaman akhir. Dan dia juga menggenapi nubuatan Maliaki 4 ayat 5. Yang dikatakan sesungguhnya Tuhan, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, Nabi Elia di sini bukan Nabi Elia yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Karena kitab Maliaki ditulis 400 tahun sesudah zamannya Elia hidup. Siapakah Elia zaman akhir itu? Kalau saudara baca Matius 17 ayat 13, dijelas-jelas ditulis Elia zaman akhir itu adalah Yohanes Membaptis, bukan Yesus. Dan dialah yang akan membuka jalan buat Yesus. Jadi Yesus jauh lebih tinggi daripada Elia zaman akhir itu. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk menghilangkannya, yang diwakili dengan Musa. Dan untuk menggenapi nubuatan para nabi yang direpresentasikan oleh Nabi Elia, saudara. Kita lanjut ayat yang ke-32 sampai 33. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami ada di sini. Boleh enggak aku buat 3 kemah? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ditulis tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Udah jelas-jelas dikasih tahu Yesus enggak sama dengan mereka. Petrus enggak ngerti, saudara. Nah, kenapa Petrus, Yakobus dan Yohanes dipilih? Yang pasti mereka bukan orang-orang yang pintar. Karena jelas-jelas dikasih tahu Petrus gak ngerti terus apa yang dikatakannya. Padahal dia mengatakan Yesus itu Mesias dari Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yakobus dan Yohanes? Kalau kita baca Markus 10 ayat 35 sampai 38, waktu itu anak-anak Zebedeus ini pernah minta sama Yesus sesuatu. Dia bilang gini, "Guru, kami harap supaya kiranya engkau mengabulkan permintaan kami." Kata Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Jelas-jelas mereka juga bukan orang yang pintar, saudara. Mereka nggak tahu apa yang mereka minta. Lalu Yesus katakan, "Sanggupkah engkau minum cawanku?" Ini bukan cuma tentang siapa yang akan memerintah bersama dengan aku loh. Ini tentang siapa yang sanggup meminum cawanku dan memikul salibku. Dan engkau belum tentu sanggup. Ya, jadi yang pasti mereka bukan orang yang hebat, yang pinter, bukan orang yang sempurna. Karena Petrus pernah menyangka Yesus 3 kali. Dia pernah juga berbuat salah. Lalu apakah mereka mungkin yang paling senior? Karena kan mereka yang awal-awal dipilih oleh Tuhan Yesus dari ke-12 murid. Saudara yang pertama kali dipilih itu siapa? Simon dan Andreas. Kemana Andreas? Andreas gak ada. Andreas gak terpilih. Mungkin karena dia punya begitu banyak acara lain sehingga ketika diundang dia gak ada. Kita gak tahu. Tapi yang pasti Tuhan gak lihat senioritas. Siapa yang melayani dulu itu yang dia pilih, enggak, saudara. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau mau yang paling pinter, yang pasti Matius pemungut cukai. Kenapa? Karena dia itu berpendidikan, yang lain kan nelayan. Matius itu pemungut cukai, dia lolos seleksi tentara Romawi, kerajaan Romawi. Yang pasti dia tahu berhitung, matematika. Karena apa? Karena dia harus ngitung pajak.
Yang pasti dia tahu pembukuan karena dia harus catat siapa yang udah bayar pajak, siapa yang belum. Tapi Matius tidak terpilih. Ya. Lalu saya bacakan ayat 34 sampai 36. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke awan itu, mereka jadi takut, saudara. Lalu terdengar suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tadi kan Musa ngomong, nanti akan ada seorang nabi yang menyerupai aku, dengarkanlah dia. Sekarang yang ngomong siapa? Allah Bapa. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Berarti apa? Apa yang Yesus katakan itu berlaku mutlak di atas hukum lainnya. Yang Yesus katakan sudah tidak berlaku dalam hukum Taurat, tidak berlaku lagi. Dalam perjanjian lama tidak berlaku lagi. Tetapi yang Yesus katakan masih berlaku, itu masih berlaku. Ya. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid merahasiakannya. Berarti ada rahasia yang hanya diberitahukan kepada orang-orang terdekat Yesus. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes terpilih bukan karena mereka mampu, tetapi karena mereka mau mendekat. Karena mereka punya hati untuk mengasihi Yesus, karena mereka punya hati yang setia. Mau belajar, mau tahu lebih dekat lagi. Dan Petrus itu di Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Berarti apa? Dia orang yang bisa dipercaya, saudara. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Di atas pernyataan Petrus, Mesias batu karang yang teguh itu, jemaat Tuhan akan dibangun. Dan ketika Petrus sungguh-sungguh menghidupi, ketika dia tahu, saudara, siapa Yesus yang sesungguhnya, dia berubah. Tadinya Petrus yang pengecut. Tapi sebenarnya kita bisa lihat gini ya, kisah Petrus dulu, saudara. Ketika Yesus mau ditangkap, Petrus itu memotong telinga Imam Maltus, ya. Karena apa? Karena dia ingin membela Yesus. Jangan dong, ini rajaku, ini guruku, jangan ambil dia. Tapi Yesus katakan, engkau tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku harus minum cawan ini. Kehendak Bapa harus terjadi. Lalu Yesus ditangkap. Ketika Yesus ditangkap, si Petrus itu pengen tahu, aduh guruku ini nanti diapain ya. Dia ngintip-ngintip, saudara. Ketika dia ngintip-ngintip itu dia ketawa, nah kamu juga. Pengikut Yesus, kaget dia. Lalu dia menyangkal 3 kali. Lalu dia teringat Yesus bilang, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ketika dia kaget, dia bilang, Tuhan ampuni aku. Dia langsung bertobat. Beda dengan Yudas. Yudas itu menjual Yesus dengan sengaja, saudara. Padahal waktu malam itu Yesus bilang, orang yang makan dengan aku akan mengkhianati aku. Dan saya cukup yakin Yudas tahu maksud Yesus. Tapi dia terus menjual Yesus. Dan ketika dia tahu, dia bukan menyesali, tapi dia apa? Dia bunuh diri, saudara. Saya cukup yakin kalau Yudas menyesal, kalau dia bertobat, Yesus pun akan mengampuni dia. Karena Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Yudas tahu apa yang dia lakukan. Ya, seringkali kita jatuh dalam dosa, saudara. Tapi satu hal yang kita belajar hari ini, Tuhan gak cari orang yang sempurna. Ketika saudara jatuh, bukan berarti Tuhan gak bisa pakai saudara. Bangun lagi, bangkit lagi, bertobat, jangan lakukan lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Makin lama makin dekat, tapi kita harus jalan makin dekat, saudara. Kalau kita gak jalan, kita diam di tempat, ya kita gak akan bisa kenal hati Tuhan. Kita gak bisa masuk menjadi inner circle-nya dia. Ya. Bagaimana dengan Yohanes? Saudara, di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, di detik-detik terakhir ketika Yesus akan menghembuskan nafasnya, Yohanes ada di situ beserta dengan ibunya Maria, orang yang sangat dicintainya. Dia katakan ketika Yesus melihat ibunya, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Maria, ibu, inilah anakmu. Dia bilang, Mom, this is your son.
Aku nanti gak ada lagi. Tapi jangan takut, aku titipin engkau sama Yohanes. Berarti Yohanes juga bisa dipercaya, saudara ya. Setia sampai akhir. Sampai detik-detik kehidupan Yesus terakhir, Yohanes setia di situ. Kemudian kata Yesus kepada Yohanes. Yohanes selalu bilang apa? Aku murid yang dikasihi Yesus. Dia selalu mengganti namanya dengan murid yang dikasihi Yesus. Karena dia tahu betul betapa Yesus mengasihi dia. Dikatakan, Yohanes, inilah ibumu. Aku titip mamaku ya, orang yang sangat aku cintai. Dan sejak saat itu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Saudara, cinta dibuktikan dengan pengorbanan. Iman dibuktikan dengan perbuatan. Saya akan terus ulang-ulang itu. Karena cinta bukan hanya keluar dari mulut. Cinta keluar dari hati yang terlaksana di dalam perbuatan kita. Yakobus menjadi orang pertama yang mati martir. Dipenggal kepalanya membuktikan cintanya kepada Yesus. Setia sampai akhir. Dan Tuhan persiapkan itu. Lalu bagaimana dengan Petrus? Petrus adalah orang yang disalibkan terbalik. Karena ketika dia mau disalibkan, dia bilang, aku gak layak disalibkan seperti Yesus. Salibkan aku terbalik. Saudara, orang kalau disalibkan itu bebannya dia tanggung di tulang ininya, saudara, tangannya. Dan itu berat, saudara. Seberat tubuh kita, 50 kilo lebih, 70 karena mereka pria ya. Dan ketika mereka merosot, saudara, itu mereka sesak nafas. Pelan-pelan meninggal dengan cara yang sangat menyiksa. Tapi Petrus itu disalibkan terbalik, lebih gak bisa nafas lagi. Kita aja yang gak disalibkan kalau kita dibalik itu susah nafas, saudara. Tapi Petrus begitu mengasihi Yesus, dia bilang, salibkan aku terbalik. Aku gak layak seperti Yesus. Bagaimana dengan Yohanes, saudara? Yohanes itu direbus di minyak mendidih. Dia selamat. Yang sampai akhirnya dia diasingkan di Pulau Patmos. Dia menjadi rasul terakhir dari 12 murid Yesus yang meninggal mati martir. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin akhir zaman. Membuktikan cinta mereka kepada seluruh dunia. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, gak mungkin mereka mengorbankan hidupnya untuk Yesus. Karena itulah Yesus katakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Hari ini kita belajar bahwa ada tiga tipe murid. Kita tahu di Lukas 10 ayat 1 ada 70 murid Yesus yang dipilih untuk melayani dia. Tapi mereka tidak diizinkan bersama dengan Yesus setiap hari. Ada 12 murid Yesus di Markus 3 ayat 16 sampai 19 yang dipilih bersama-sama dengan Yesus. Itu pun tidak setiap hari. Tapi ada 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setiap hari meluangkan waktu bersama dengan Yesus. Kapanpun Yesus panggil untuk melayani, mereka siap melayani. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan panggil kita untuk melayani, relakah kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan kepentingan pribadi kita, mengorbankan waktu untuk kita bersenang-senang, mungkin beristirahat, hari Minggu melayani Tuhan? Relakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan, setiap hari ngobrol sama dia, mendekat, bukan hanya hari Minggu, tapi setiap hari? Jesus loves everyone. Dia mengasihi setiap orang, itu udah pasti. But he doesn't walk with everyone at the same depth. Tapi dia nggak berjalan dengan mereka, setiap orang dalam tingkat kedalaman yang sama, saudara. Ada orang-orang yang diberitahukan rahasia kerajaan Allah. Pada saat Yesus dipermuliakan, pada saat Yesus ditinggikan oleh Bapa, mereka diundang. Pada saat Yesus titik terendah, mereka diundang. Bukan orang yang mampu, bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa. Tapi orang yang biasa yang mau merendahkan hatinya dan mengakui bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Yakobus menuliskan di Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu curahan hati Yakobus untuk kita semua.
Dan ada seorang wanita yang dipakai Tuhan untuk mendekat dengan luar biasa. Saya pernah saksikan pada waktu onsite saudara, saya juga mau saksikan pada waktu online supaya saudara juga tahu. Namanya adalah Kathryn Kuhlman. Dia adalah sumber inspirasi saya dan dia juga sumber inspirasi dari Benny Hinn, kalau saudara tahu Benny Hinn. Kathryn Kuhlman hidup di tahun 1970-an. Di saat dimana pada waktu itu mungkin orang-orang merasa, oh udah nggak ada lagi mujizat, oh udah nggak ada lagi kuasa Roh Kudus yang nyata. Kita hanya bisa taat. Kathryn Kuhlman mendekat dan sangat dekat. Apakah dia orang hebat? Enggak saudara. Doa dia sama, setiap hari sama, bertahun-tahun dia bilang gini, Jesus, I have nothing to offer you. Yesus, aku nggak punya apa-apa untuk aku persembahkan kepada engkau. Aku merasa aku nggak punya talenta yang hebat. But if you can accept nothing from me. Tetapi jikalau engkau bisa menerima sesuatu yang nggak berharga, nggak bernilai dari aku. Please accept my love for you. Tolong terima cintaku kepadamu. Karena cintaku adalah cinta sejati. Itu doa dia setiap hari. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ada urapan saudara. Ada perkenanan Tuhan ketika dia KKR banyak orang disembuhkan. Lalu dia pun KKR bisa lewat TV saudara. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Puluhan ribu orang menonton, puluhan ribu orang juga sembuh. Tapi ada satu yang Kathryn bilang, jangan kira ini kuasaku. Aku gak punya apa-apa untuk aku persembahkan. Ini adalah kuasa daripada Roh Kudus sendiri. God is closer than you think. Tuhan yang telah naik ke sorga memberikan Roh Kudus supaya bisa bersama dengan kita. Selalu hadir bersama dengan kita di dalam hidup kita. Dan kita bisa bercakap-cakap. Dan kuasa itu akan mengalir ketika dia bisa pakai mata kita untuk melihat jiwa-jiwa. Mata Tuhan untuk kita pakai melihat jiwa-jiwa. Ketika kita pakai mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Ketika kita pakai tangan kita untuk menyentuh orang yang kehilangan harapan. Ketika itulah Roh Kudus bisa pinjam tubuh kita untuk mengalirkan kuasanya. Ketika dari mulut ini hanya keluar berkat, bukan kutuk, bukan komplain, ketika itulah perkataan kita memiliki kuasa. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang menghujat dia saudara. Mereka bilang gak mungkin, itu pasti hanya sugesti, itu pasti sembuhnya sementara. Mana mungkin? Lalu apa saudara? Kathryn Kuhlman itu mengundang orang-orang yang men-challenge dia di interview. Dia tanya, ada seorang dokter saudara yang bernama Dr. Harris dari Louisiana. Dokter ini medical doctor MD, orang pinter. Biasanya kalau orang pinter agak sulit untuk percaya hal-hal yang mustahil. Karena mereka percaya logika, karena mereka punya pendirian yang kuat. Diundang setelah 1 tahun disembuhkan oleh Kathryn Kuhlman. Jadi ceritanya pada waktu itu Dr. Harris ini kecelakaan dan dia punya osteoarthritis saudara. Jadi tulang panggulnya itu retak. Tapi pada zaman dulu pada tahun 70-an tidak biasa untuk mengganti tulang panggul. Jadi ditanya mau nggak dicoba untuk diganti. Dia nggak mau coba-coba saudara. Tapi tiap hari dia jalan dalam kesakitan, dia pakai crutch. Dia nggak bisa berdiri terlalu lama, dia nggak bisa duduk terlalu lama karena sakit. Dan itu sangat mengganggu. 22 tahun kata dia tersiksa. Dan istrinya sangat percaya kuasa Roh Kudus. Istrinya ajak dia dan anak yang umur 17 tahun datang ke KKR-nya Kathryn Kuhlman. Walaupun dokter ini gak percaya, tapi dia setengah berharap dia bisa disembuhkan. Karena dokter udah gak bisa sembuhkan. Lalu dengan kursi rodanya dia didorong ke tempat yang pesakitan untuk didoakan. Istri dan anaknya duduk di tempat yang lain, di tempat jemaat saudara. Anaknya bilang, aduh ma gak mungkin lah. Mamanya bilang, percaya kuasa Tuhan. Itu doa dari seorang istri. Tiang penolong dan tiang pendoa yang Tuhan titipkan untuk Dr. Harris. Lalu walaupun dia gak percaya, Kathryn Kuhlman panggil dia ke depan saudara. Lalu di situ dia dijamah kuasa roh, lalu dia habis itu diminta lari-lari dan dia bisa lari. Lalu dia bilang sama istrinya gini, pulang aku yang nyetir. Aku mau buktiin aku sembuh total gak. Biasanya dia gak tahan jalan karena pulang itu keluar kota 3 jam saudara. Dia bilang aku yang nyetir. Istrinya bilang yakin. Dia bilang kita coba. Dia coba 3 jam sampai di rumah tanpa berhenti.
Lalu dia masih menyangkal, dia bilang gak mungkin, kita tunggu 1 tahun. Biasanya kalau mungkin adrenalin dan lain-lain ada kekuatan ekstra, tapi kita lihat apakah tahan 1 tahun. Lalu 1 tahun kemudian dia x-ray, hasilnya masih sama saudara. Masih retak, masih osteoartritis, tapi dia gak pernah sakit lagi. Lalu dia diundang oleh Kathryn Kuhlman, dia datang di hadapan 10.000 penonton, hadirin, dia bilang, sungguh kuasa Tuhan nyata. Aku tadinya gak percaya sama sekali, aku masih bawa x-rayku, masih sama. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang bekerja, menopang kakiku. Dan ada seorang pendeta lagi saudara, seorang pendeta baptis, yang dia bilang, alah gak usah gitu-gituan lah, yang penting kita percaya, yang penting kita taat, mujizat itu gak penting. Dia diundang oleh Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman bilang, you are right, I am a nobody. Kamu benar, saya bukan orang siapa-siapa, saya orang biasa seperti kamu. Pendeta ini bilang, tuh kan benar kan. Lalu Kathryn Kuhlman jabat tangan dia saudara. Ketika dijabat tangan dia, ada kuasa Roh Kudus yang keluar dari tangan Kathryn. Dia langsung jatuh rebah. Dan dia bilang ini, saya gak pernah mengenal kuasa seperti ini. You are right. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, urapan Tuhan masih ada sampai hari ini. Ketika kita nggak percaya, mujizat itu nggak akan terjadi saudara. Kalau ada 1 orang percaya, seperti Dr. Harris dia nggak percaya, tetapi karena iman Kathryn Kuhlman, dia percaya. Dan ketika kita beriman, kita saksikan itu kepada orang-orang di luar sana yang gak percaya saudara. Saya cukup yakin Tuhan akan dengar doa kita. Apalagi kita mau masuk di tahun 2026. The year of the Great Commission. Ketika dunia pikir, Tuhan gak ada bedanya dengan Tuhan orang lain kok. Gak hidup kok. Kita amini bahwa kuasa Tuhan masih bekerja. Mujizat masih ada. Saudara, Benny Hinn dan Kathryn Kuhlman orang biasa. Mereka pernah jatuh dalam dosa. Pernikahan mereka gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah menganggap mereka produk gagal. Ketika mereka mendekat lagi, Tuhan mengampuni karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Lalu, apakah Kathryn Kuhlman gak punya masalah? Ketika kita dekat sama Tuhan, saudara jangan pikir kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita bergaul sama Tuhan, hidup kita enak, semuanya diberkati, gak punya masalah. Itu salah saudara. Tetap harus menyangkal diri, tetap harus memikul salib. Ada duri dalam daging. Kathryn itu punya sakit jantung. Ketika dia meninggal, dia masuk ICU. Dia ngomong sama seorang suster senior yang ada di samping dia, nemenin dia. Dia bilang gini, Sus, nanti aku meninggal tanggal 20 Februari 1976 jam 1.13 AM. Tolong catat ya. Kalau ada yang mau datang nengokin aku, karena begitu banyak orang yang terinspirasi sama Kathryn Kuhlman saudara. Dia bilang gak usah bawa apa-apa, bawa sekuntum bunga mawar itu cukup buatku. Aku suka bunga mawar. Lalu kemudian susternya ganti shift jam 12 malam, lalu jam 1 AM 20 Februari suster junior yang di ICU dia tiba-tiba kaget karena mati lampu saudara. Jebret ada 600 ranjang rumah sakit itu terkaget-kaget pasiennya karena mati lampu. Tapi ICU enggak, karena mereka ada genset. Nah, saya tahu ini dari mana karena waktu saya nonton KKR-nya Benny Hinn, suster ini diundang untuk sharing. Suster yang junior itu dia udah berapa puluh tahun kemudian diundang untuk men-sharingkan apa yang terjadi tahun 1970. Dia bilang ada 800, tapi waktu saya cek zaman itu nggak ada 800 tempat tidur di rumah sakit. 500 sekian, hampir 600 saudara. Nah, jam 1 ketika lampu mati, itu ada sebuah kehangatan di ruang ICU. Biasa kan orang meninggal tangannya dingin saudara ya. Ini tangannya makin lama makin hangat dan ruangan makin lama makin panas. Ada kuasa Roh Kudus, ada api dari Roh Kudus di situ sehingga suster ini sulit untuk bernafas, dia keluar, dia kaget, terus dia bilang, aduh gimana nih? Karena detak jantungnya sudah 0. Lalu dia panggil supervisornya lari-lari dari gedung sebelah saudara. Dan dari gedung sebelah supervisornya itu bisa cium bau bunga mawar. Dia lari-lari, dia bilang, kok makin lama makin pekat banget ya bunga mawar. Ini dari mana ya? Kok dari ICU ya? Dia bilang gak boleh ya ada orang yang nengokin bawa bunga mawar taruh di ruang ICU karena takut ada bakteri. Lalu suster yang junior ini dari ruangan Kathryn karena saya juga cium. Begitu pekat saya sampai harus keluar.
Lalu dia bilang, kita cari nggak ada saudara bunga mawarnya. Lalu suster yang supervisornya tanya, jam kematian. Waduh, suster yang junior ini kaget. Waduh, dia karena kaget dia nggak tahu. Oke, tadi mati lampu itu jam 1.10, sekarang jam 1.15, jam 1.13. Kita ambil titik tengah. Lalu mereka buka medical record, mereka mau tulis jam kematian 1.13. Tapi ketika mereka buka, ada tulisan suster sebelumnya. Catherine ngigo. Dia berhalusinasi bahwa Tuhan Yesus akan jemput dia tanggal 20 Februari 1976 jam 1.13. Mereka kaget saudara. Dan di situ ditulis, kalau ada yang mau datang, hanya perlu bawa bunga mawar. Siapa yang sediain bunga mawarnya saudara? Yang pertama kali, Tuhan sendiri. Tuhan yang begitu melekat di hati Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman juga begitu melekat di hati Tuhan. Wanita yang biasa, yang punya roh yang luar biasa, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang jemput dia. Dan ketika orang-orang tahu itu, saudara, mereka pikir seperti Elisa, ketika Elisa mati dikuburkan, lalu ada anointing yang luar biasa, ada jenazah, jasadnya jatuh ke kuburan, lalu bangkit kembali. Orang-orang datang ke kuburan Catherine Kuhlman, tidur di situ, jamah dia, minta urapan. Tapi kalau kita nggak deket sama Tuhan, nggak bisa saudara ya. Karena urapannya bukan dari Catherine Kuhlman, urapannya dari Tuhan sendiri. Jangan mendewakan orang tertentu, saudara akan kecewa. Hari ini kita belajar bagaimana to be invited closer, diundang dekat, bahkan sangat dekat. Yang pertama, Matius 22 ayat 14 mengatakan, banyak undangan yang disebar, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Siapa yang dipilih? Orang-orang yang merespon dengan benar panggilan dan pilihan Tuhan. Yang kedua, Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, Tuhan gak pilih yang mampu. Musa katakan, Tuhan aku gak pandai bicara, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Tuhan katakan, Musa, aku gak pilih yang mampu, aku pilih yang mau. Bukankah mulutmu aku yang ciptakan? Masa aku gak bisa kasih kemampuan? God does not call the equipped, but He equipped the called. Ketika saudara punya hati yang mau, berjalanlah keluar. Keluar dari lingkungan gereja, keluar dari gedung gereja, keluar dari zona nyaman. Ketika Yosua mau mengalahkan tanah Kanaan, mau menyeberang sungai Yordan, dia harus mencelupkan kakinya dulu. Langkah iman, keluar dulu, dan Tuhan akan menyertai. Yesaya katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Bersedia untuk menyangkal diri setiap hari dan mengikut dia. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi percayalah, setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan, pengorbanan kita, tetes air mata kita, ketidaknyamanan kita akan dibayar. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Yang keempat, Allah dekat dengan orang yang rindu untuk mendekat. Tapi Yakobus 4 ayat 8 katakan, tanggalkan dosamu, hidup dalam kekudusan. Kita nggak boleh lupa bahwa Allah kita Allah yang kudus. Ketika kita ingin mendekati Allah, jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan, lepaskan pengampunan. Jadilah semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Percayalah saudara, Tuhan akan mendekat. Kita tutup di dalam doa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Engkau materaikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengerti, mereka sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu, mereka sungguh-sungguh rindu untuk keluar dari zona nyaman, menyangkal diri mereka setiap hari dan memikul salib mereka. Dan hamba-Mu percaya Engkau berkenan ditemui. Buka mata hati mereka Tuhan, supaya mereka bisa merasakan hadirat-Mu. Buka hati mereka supaya setiap kali mereka membaca firman-Mu, mereka mengerti. Roh Kudus, Engkau beserta dengan mereka dalam setiap detik kehidupan mereka. Menjadi guru mereka, menjadi gembala mereka, menjadi teman mereka. Pada saat mereka sedih, Engkau peluk mereka, Engkau hapus air mata mereka, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan mereka.
Ketika mereka berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Buka telinga rohani mereka, supaya ketika Engkau bisikan rahasia kerajaan-Mu, mereka bisa mendengarkan. Mereka bisa menjauh dari kebisingan dunia, dan mereka melekat erat di hati-Mu. Dan satu orang diselamatkan, hamba mempercaya dia dan seisi keluarganya. Keluarga intinya diselamatkan, keluarga besarnya diselamatkan, bahkan kaum kerabatnya, teman-teman mereka juga akan diselamatkan karena ada Allah yang hidup, kuasa bekerja di dalam doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya di dalam satu nama Yesus Kristus kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu marilah arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Itu dengan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua, Tuhan. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Itu Engkau ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami. Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau Abah. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Berdoa, introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Katakan ampuni. Ampuni saya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun Tuhan. Menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dari tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diterangkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
mengucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau melihat anak-anakmu semua. Saat ini kau sudah menyembuhkan yang sakit, kau membebaskan yang terikat, kau menghibur yang susah, kau menguatkan yang lemah, kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi mereka yang putus asa. Tuhan terima kasih, terima kasih. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati anak-anakmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Tin Setiawati yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Rita Arifin. Ibadah Raya hari Minggu 8 Maret 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Derajat SH. GBPRJ Mandara Service, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ade Putra Hasani STH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tirsa Julana Wibowo. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntakam TH. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Novedin Waruwu STH. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ade Putra Hasani STH. GB PRJ Pluit, pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jasa Putra SMTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tamara Geraldine. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta Derajat SH. GB Am Sutramol, pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13.15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso. Ibadah Raya di atas, disertai dengan ibadah pembenaran anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandara Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Acam Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker.
Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30, bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Shalom Papi, Mami, dan adik-adik. Tahun ini CK7 Kids Camp kembali lagi dengan tema My Story with God. Lewat acara ini, adik-adik akan belajar bahwa masing-masing kita memiliki talenta dan cerita yang berbeda-beda. Meskipun berbeda, kita semua diciptakan untuk satu tujuan mulia, karena Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. CK7 Kids Camp akan diadakan dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2026 di Taman Bukit Palem, Bogor. Saat ini, Papa dan Mama dapat mendaftarkan anak-anak dengan biaya early bird sebesar Rp750.000 dari tanggal 1 hingga 29 Maret 2026. Harga early bird khusus untuk adik-adik yang memiliki kartu absen ya. Kuotanya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan ya. Karena setelah itu akan dikenakan biaya regular price sebesar Rp850.000. Acara Kids Camp diperuntukkan adik-adik yang duduk di kelas 3 hingga 6 SD. Yuk, jangan sampai kelewatan. See you adik-adik. Tetapi berbicara tentang apa yang Dia mau. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. God is good all the time. If He ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good all the time. Sehingga ketika kita bermesbah, situasi apapun bisa kita pegang. Karena Roh Kudus itu berbicara sesuai dengan firman-Nya. Dan Tuhan ngomong kayak gini, gak apa-apa anakku. Karena dalam kelemahanmu lah, kuasaku menjadi sempurna. God is good all the time. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal,
Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan
dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan, dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.